Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 555. Brengsek. Tang Xiu berpikir bahwa budidayanya cukup bagus. Bagaimanapun, asal-usulnya menentukan kualitas pribadinya. Sekalipun dia berjudi dan kalah dengan tergesa-gesa, dia tidak pernah tersipu malu, lagi pula dia kehilangan uangnya sendiri dan dia tidak bisa membenci orang lain. Apalagi dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia relatif pintar, tidak ada yang namanya dimanipulasi atau dimanipulasi. Alasan mendasarnya adalah saya terlalu rakus dan tidak mengontrol emosi dengan baik saat bertaruh. Jika kalah, Anda ingin mendapatkan lebih banyak kembali. Dan jika Anda menang, Anda juga ingin menang lebih banyak. Oleh karena itu, dia harus kalah dalam setiap taruhan. Dia sudah mengambil keputusan kali ini. Selama dia berhasil mendapatkan uang yang dia pinjam dari Zhu Zecheng, dia akan berhenti menggunakan narkoba mulai sekarang, mengambil uang itu, dan hidup bebas dan bebas. Hidup mudah hidup enak kan? Sekarang. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong, terlihat jelas bahwa dia memperlakukan dirinya sendiri seperti sepotong ikan di talenan, siap untuk disembelih. Ini masih fakta, tapi dia berani sombong, jika pada akhirnya benar seperti yang dia katakan, maka dia akan dimakan hidup-hidup. Jangan bersemangat, Tuan Tang. Melihat ini, Zhu Zecheng di samping dengan cepat berbicara untuk menghiburnya. Sejauh menyangkut situasi saat ini, sepertinya saya memang meremehkan pihak lain. Namun, situasinya belum jelas dan dia tidak berani berjanji dengan mudah. Oleh karena itu, Tang Xiu ini masih menjadi harta baginya. Ia tidak akan menyinggung salah satu pihak dan dapat mengendalikan kedua belah pihak, ini adalah hasil terbaik. Setiap kali sesuatu yang tidak terduga terjadi, jika Ye Tianzong benar-benar tidak dapat melakukannya, Tang Xiu akan membantunya mengatasinya. Oleh karena itu, prioritas utamanya bukan untuk menyinggung Ye Tianzong, tetapi juga untuk menenangkan Tang Xiu. Fakta ini berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tidak masuk akal baginya untuk menggunakan kekuatan kata-kata sekarang. Lagi pula, aku selalu berada di sisimu. Aku masih mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya, selama kamu bisa membantu saya memecahkan pintu kehidupan dan kematian hari ini. Nah, berdasarkan apa yang saya janjikan sebelumnya, saya akan memberi Anda tambahan 200 juta yuan. Apakah menurut Anda ini baik-baik saja? 200 juta. Ini sungguh kabar baik. Dia awalnya sangat marah, tapi demi uang, dia tidak bisa berdebat dengan anak desa ini untuk saat ini. Jadi, Tang Xiu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, lalu mengangkat kepalanya, memandang Zhu Zecheng, mengangguk sedikit, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, demi kamu, aku tidak akan mempermalukannya. Kami mengerti orang-orang tidak bicara diam-diam. Kamu tidak menyukainya sebelumnya, tetapi sekarang dengan panggilan telepon, kamu masih menyimpan sedikit fantasi di hatimu. Jadi, tenangkan aku dan jangan menyinggung perasaannya, sehingga kedua belah pihak bisa menyenangkan. Saya benar-benar dapat memahami perasaan Anda, tetapi yang dapat saya katakan dengan pasti adalah dia pasti tidak dapat melakukannya, dan hanya saya yang dapat membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Ya, Tuan Tang, Anda benar, Anda benar. Ayo, duduk, dan kita tunggu dan lihat apakah Master Sekte Tua ini benar-benar akan datang. Ketika saatnya tiba, kita akan tahu pasti. Demi uang, Tang Xiu tidak terlalu peduli dengan pihak lain. Dia hanya mengangguk dan duduk lagi. Pada saat ini, ketika pintu kantor wanita berjas terbuka, Tuan Song, yang gelisah di luar, untuk pertama kalinya memutuskan untuk tidak mematuhi perintah Tuan Zhu dan masuk untuk mencegahnya. Faktanya, dalam proses hubungannya yang terbatas dengan Ye Tianzong, dia telah melihat bahwa Ye Tianzong ini jelas bukan lampu hemat bahan bakar. Orang seperti itu tidak boleh tersinggung bahkan jika dia tidak dapat bekerja sama dan menjadi miliknya sendiri. Meskipun dia percaya pada kemampuan Zhu Zecheng dalam melakukan sesuatu, dia tidak dapat menyangkal situasi dan kesombongannya. Terkadang, detail penting inilah yang dapat merugikan banyak orang. Ia memiliki rasa yang mendalam terhadap Piaoxiang Group, apalagi ini adalah landasan bagi pengembangan pribadinya, baik publik maupun swasta, sehingga ia tidak bisa menyaksikannya menurun begitu saja. Jadi, terburu-buru masuk ke dalam rumah. Zhu Zecheng, yang masih berusaha menghibur Tang Xiu dan mereka berdua mengobrol dan tertawa, sedikit mengernyit saat melihat Tuan Song tiba-tiba masuk, dan berkata dengan nada yang jelas tidak senang, "Tuan Song, kenapa kamu masuk?"
Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menunggu di luar? Aku sedang mendiskusikan strategi selanjutnya dengan Tuan Tang, dan Tuan Zhu, saya masuk dan ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Tuan Song mengumpulkan keberanian untuk menyela kata-kata Zhu Zecheng, dan bahkan menatap Ye Tianzong dengan penuh arti ketika dia datang, yang duduk tidak jauh dari situ. Sangat tajam, tanpa bekas debu, orang seperti itu pasti bukan benda yang ada di dalam kolam. Ekspresinya ramah, dan ada sedikit sanjungan di ekspresinya, tapi tidak ada komunikasi verbal. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke arah Zhu Zecheng dan memberi isyarat agar dia bangun. Mereka ingin berbicara sendirian di tempat lain. Pada saat yang sama, melihat Tang Xiu, dia cukup tidak puas, tetapi karena kehadiran Zhu Zecheng, dia tidak melakukan serangan secara langsung. Kalian, aku sudah bilang padamu bahwa ada sesuatu yang ingin kubicarakan di sini. Betapa besarnya masalah ini, kita harus membicarakannya sekarang. Faktanya, Zhu Zecheng sangat marah, dia sangat memperhatikan disiplin dan konsisten dalam perkataannya. Apa yang dia katakan adalah dekrit kekaisaran, dan orang-orang di bawah komandonya sama sekali tidak boleh mendapatkan kesenangan sedikit pun selain mematuhinya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Tuan Song adalah pelaksana penuh dari kebijakannya sendiri, namun ini adalah pertama kalinya hal-hal seperti bottoming out dan rebound seperti saat ini terjadi. Meski hal ini membuatnya tidak puas, namun hal itu cukup membangkitkan kewaspadaannya. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya ia memilih untuk berdiri, menundukkan kepala, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Tuan Tang, masih ada waktu, sebelum pemimpin sekte datang. Diperlukan setidaknya 3 atau 4 menit untuk sampai ke sana, jadi tunggu saja di sini sebentar dan minum teh sementara aku pergi berbicara dengan Tuan Su." "Tidak apa-apa, silakan saja, aku duduk saja di sini. Apa kamu masih takut anak ini akan memakanku?" Tang Xiu berkata dengan bangga. Sebagai tanggapan, Ye Tianzong tersenyum sedikit, tetapi tidak banyak bicara, tetapi berubah ke posisi duduk yang lebih nyaman. Segera, di bawah bimbingan Tuan Song, kedua orang itu sampai di sudut ruangan. "Apa yang akan kamu katakan? Cepatlah. Penguasa sekte hidup dan mati akan segera datang. Aku benar-benar ingin melihat kemampuan seperti apa yang dimiliki Ye Tianzong ini. Dia bisa menyerang grup Piao Xiang, ini adalah sombong sekali. Tuan Zhu, saya datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda tentang masalah ini." Tuan Song menyela, merendahkan suaranya sebanyak mungkin, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Setidaknya, dari pengamatan saya, Ye Tianzong ini pasti akan berhasil. Oleh karena itu, alasan mengapa saya terburu-buru masuk secara impulsif mungkin membuat Anda tidak nyaman, tapi mohon maafkan saya. Saya ingin memiliki niat baik dalam melakukan sesuatu untuk grup. Saya pikir kita harus merencanakan sekarang tentang bagaimana memenuhi persyaratan Ye Tianzong dan merobohkan pintu hidup dan mati tanpa menyinggung perasaannya sebanyak mungkin, sambil juga mampu melakukannya bertarung dengannya. Hidup berdampingan secara damai. Apa katamu?" Zhu Zecheng sedikit bersemangat. Bukankah ini tipikal siku yang menghadap keluar? Dia memuji orang lain di hadapan dirinya sendiri, dan orang ini mengatakan yang sebenarnya, yang pada pandangan pertama membuat orang tidak menyukainya. Jika bukan karena bukti panggilan telepon itu, dia pasti sudah menyuruh seseorang membawanya keluar sekarang. Tuan Song, tangan kanannya, mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang. Sejujurnya, itu membuatnya sangat marah dan di saat yang sama, dia memiliki keraguan yang kuat. Mungkinkah kali ini, dia benar-benar melakukan kesalahan dalam penilaian? "Tuan Zhu, percuma saja Anda marah. Setidaknya, inilah yang saya amati. Bagaimanapun, kita tidak akan menderita kerugian apapun jika kita melakukan 2 persiapan. Baru saja saya mendengar dari orang-orang di bawah saya bahwa Ye Tianzong sebenarnya memiliki pendapat pribadi dan pendapat tentang Anda. Itu tidak terlalu besar, intinya adalah Tang Xiu ini. Yang saya maksud adalah, ketika pemimpin sekte datang dan mengetahui bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ye Tianzong, maka jangan mempersulitnya dia, biarkan saja dia pergi. Saya khawatir tentang pembalasan selanjutnya. Jika benar jika itu bisa berhasil, maka Anda harus mengambil inisiatif untuk menyatakan posisi Anda dan menangani Tang Xiu. Saya mohon, oke." Ketika Tuan Song mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar meneteskan air mata. Hal ini memberi Zhu Zecheng perasaan psikologis yang luar biasa. Dia masih sangat mempercayai Tuan Song. Dia mengamati orang, dan terkadang dia bahkan lebih baik dari dirinya sendiri. Tapi dia benar-benar tidak menemukan sesuatu yang istimewa tentang Ye Tianzong ini. Karena dia adalah pahlawannya sendiri.
Jadi kalau dia memang mengambil resiko sebesar itu untuk masuk, dia harus dipatuhi. Namun lubang ini tidak bisa dibuka, jika tidak, bagaimana kita bisa mengatur orang-orang di bawah kita di masa depan? Saya bisa menyetujui permintaan Anda. Dengan cara ini, bersiaplah dan siapkan kedua rencana. Tapi kamu menerobos masuk tanpa izin atas permintaanku. Ini tidak bisa dimaafkan. Kamu. Jadi begitu. Melihat Zhu Zecheng akhirnya mengalah, Tuan Song tidak bisa menahan nafas lega dan menyela, ini adalah masalahku. Tidak peduli apa hasil akhirnya, aku melanggar peraturan. Oleh karena itu, aku bersedia menerima hukuman apapun dan dikeluarkan. Tidak masalah bagi saya, dan saya dapat menerima bahwa saya tidak diizinkan untuk tinggal di ibu kota provinsi. Secara keseluruhan, saya hanya tidak ingin melihat grup Piao Xiang runtuh. Oke, bersiaplah. Zhu Zecheng mengangguk, dan Tuan Song keluar untuk bersiap. Melihat sosoknya yang pergi, Zhu Zecheng merasa sedih di hatinya, ia sudah lama mengetahui bahwa bocah ini masih sangat setia padanya. Di luar dugaan, tingkat kesetiaannya telah melampaui imajinasinya, dan orang biasa memang tidak bisa menandinginya. Tentu saja, dalam pikirannya sekarang, ini dianggap sebagai kesetiaan yang bodoh. Ye Tianzong tidak memiliki banyak kemampuan sama sekali, jadi mengapa dia bersikeras memberikan penghargaan setinggi itu kepada pihak lain? Bab 556. Tuan Song pergi. Faktanya, Zhu Zecheng sama sekali tidak mempertimbangkan situasi dan kekhawatiran di pihaknya. Jika bukan karena dia telah mengikutinya selama bertahun-tahun dan telah bekerja keras tanpa pujian apapun, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama. Menurutnya, mungkin Ye Tianzong cukup beruntung untuk membawa pemimpin sekte, tetapi pada akhirnya, jika dia ingin memenangkan gerbang kehidupan dan kematian, atau bahkan menjadi mitranya, dia masih harus bergantung pada Tang Xiu. Guru pernah memiliki kekuatan yang mengintimidasi, jika tidak, paksaan dan bujukan apapun akan sia-sia. Selama bertahun-tahun, dia telah menerapkan metode ini berkali-kali. Tapi bukan hanya efeknya yang kurang memuaskan, tapi selalu membuat saya minder dan sangat malu. Oleh karena itu, kali ini ia memilih jalan yang paling memutar, karena tidak bisa ditangani secara eksternal, hanya bisa dipecah secara internal. Kembali ke tempat duduk Anda. Ye Tianzong masih berkonsentrasi dengan mata tertutup, dan bahkan bersenandung sedikit. Melihat penampilannya yang penuh kemenangan, Tang Xiu menjadi sangat marah. Melihat waktu, sudah hampir waktunya pemimpin sekte datang. Saat Zhu Zecheng duduk lagi, Tang Xiu masih menyilangkan kakinya dan berkata dengan mengingatkan, Tuan Zhu, saya berubah pikiran. Setelah beberapa saat, setelah menyalahkan saya dan bersujud untuk meminta maaf, Anda masih tidak bisa memuaskan saya, jadi kamu harus membantuku. Aku, Tang Xiu, bisa mentolerir apapun ketika aku mengeluarkan bau mulut, tapi aku tidak akan mentolerir provokasi semacam ini. Apa pendapatmu tentang mematahkan anggota tubuhmu dan membuangnya ke laut untuk memberi makan ikan? Mendengar perkataan Zhu Zecheng, Tang Xiu sangat gembira. Dia mengangguk satu demi satu dan berkata dengan riang, oke, ini bagus. Sepertinya yang mengenalku adalah Tuan Zhu. Hahaha. Kedua pria itu saling berpandangan dan tersenyum. Ye Tianzong di sana sebenarnya mengetahuinya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa ketika dia melihatnya. Tidak peduli apa rencana mereka sekarang, mereka akan segera berantakan dengan kedatangan Guo Defeng. Waktu berlalu menit demi detik. Beberapa menit berlalu dalam sekejap mata. Segera. Saat terdengar ketukan kecil di pintu, semua orang sedikit terkejut. Kemudian, tanpa sadar, Zhu Zecheng berdiri dan bersiap. Pertempuran yang menentukan akan segera dimulai. Meskipun semuanya telah direncanakan, ketika dia benar-benar menghadapi pemimpin sekte, sejujurnya, dia masih sedikit takut. Tang Xiu, sebaliknya, puas, dia selalu percaya bahwa dengan mengandalkan reputasi kakeknya, akan mudah baginya untuk mengendalikan pemimpin sekte untuk melakukan sesuatu. Bertahun-tahun. Sejak kakeknya meninggalkan jabatannya, dia bertanggung jawab atas sekte hidup dan mati, dan dia tidak pernah diminta melakukan apapun. Keturunan ini tiba-tiba mendatanginya, jika dia tidak menyetujui permintaan sekecil itu terlalu tidak masuk akal. Jangan panik, aku sudah menyiapkan semuanya. Tang Xiu menghiburnya dengan suara rendah. Zhu Zecheng sedikit mengangguk. Kemudian sambil mengangguk, wanita berjas itu segera membuka pintu kantor, dan dua orang langsung masuk dari luar. Saudara Chongdan yang disebut pemimpin sekte. Ye Tianzong mengangkat alisnya sedikit dan melirik. Pemimpin sekte ini mirip dengan gambaran yang dia bayangkan. Usianya tidak lebih dari 60 tahun, tidak tinggi, dan bahkan sedikit kurus.
Namun, secara keseluruhan perasaannya cukup energik. Dia melompat-lompat saat berjalan, apalagi sekarang dia sedang dalam mood yang tinggi. Saat dia masuk, dia tersenyum dan mencari orang kemana-mana. Hal ini membuat Ye Tianzong cukup penasaran. Meskipun dia tahu bahwa Brother Chong memiliki beberapa kemampuan dan memiliki temperamen yang buruk, dia masih tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membujuk pemimpin sekte menjadi seperti ini. Tuan Ye. Setelah memasuki rumah, di antara kerumunan, dia melihat Ye Tianzong duduk di sebelahnya. Saudara Chong sangat senang sehingga dia segera berteriak dan membantu pemimpin sekte. Su Zecheng dan Tang Xiu berdiri pada saat yang sama dan saling berhadapan. Dalam kognisi mereka, ini diatur oleh Ye Tianzong dengan menelepon terlebih dahulu. Namun, jika pemimpin sekte tahu bahwa dia ada di sini, jelas dia tidak akan berhubungan dengannya, tetapi akan mengobrol panas dengannya untuk berhubungan dengannya. Tapi yang tidak mereka duga adalah bahkan sebelum kedua orang itu sempat berbicara, pemimpin sekte hanya menutup mata dan mengabaikannya, lalu berjalan langsung ke Ye Tianzong. Meskipun usianya sudah lanjut, dia tampak seperti sedang menghadapi seorang yang tangguh. Secara umum, dia berteriak dengan penuh hormat, "Halo, Tuan Ye, saya Guo Defeng, penguasa sekte hidup dan mati. Saya telah diperintahkan untuk datang ke sini. Tolong beri saya instruksi Anda." Di bawah perintah. Ini mengejutkan Ye Tianzong. Dia tidak berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi mengangkat kepalanya dan menatap Brother Chong. Sebagai tanggapan, Saudara Chong menyeringai datar. Dia tidak menjelaskan, tetapi hanya melakukan kontak mata. Bagaimanapun, dia sudah mengurusnya, jadi dia bisa membiarkan Ye Tianzong melakukan apapun yang dia inginkan. Ini bisa dianggap sebagai cara untuk mengganti hilangnya kontak selama periode ini. Aku memintamu pergi ke kafe, tapi kamu datang ke grup Piao Xiang. Apakah kamu tidak marah tentang ini? Ye Tianzong bertanya. Jangan marah. Saya tahu apapun yang dilakukan Tuan Ye, Anda harus mempertimbangkannya. Menurut pendapat saya, Anda harus menguji saya dengan melakukan ini, dan saya dapat bertahan dalam ujian ini. Itu yang aku katakan. Itu membuat Ye Tianzong merasa malu. Di sampingnya, Tang Xiu dan Su Zecheng tidak bisa tidak saling memandang, tidak mengerti apa artinya ini. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya, jadi dia tetap harus menghadapinya dengan hati-hati. Su Zecheng memimpin, diikuti oleh Tang Xiu. Segera, mereka tiba di sisi Ye Tianzong. Dia melirik ke arah Ye Tianzong dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia berbalik dan berkata, "Hei, Tuan Guo, kehadiran Anda hari ini benar-benar membuat grup Piao Xiang saya bersinar." Mendengar, Guo Defeng sedikit terkejut dan melirik ke arah Su Zecheng. Dia telah berurusan dengan orang ini beberapa kali dan memiliki niat jahat. Tidak perlu berbicara dengannya. Alasan utama dia datang ke sini kali ini adalah untuk bertemu Ye Tianzong. Hanya Ye Tianzong dapat membantu sekte kehidupan dan kematian menghidupkan kembali orang mati, oleh karena itu, dia adalah penyelamat nyawanya sendiri, dan tidak masalah bagi orang lain. Dia sangat menyadari fakta bahwa dia ditipu untuk pergi ke kedai kopi dan kemudian datang ke grup Piao Xiang, tetapi dia mengetahuinya tanpa mengungkapkannya. "Hai Tuan Tua, saya meminta Anda untuk tiba dalam waktu setengah jam, tetapi saya tidak menyangka Anda benar-benar datang lebih awal. Sepertinya Anda masih tidak pernah melupakan kebaikan Anda kepada kakek saya." Tang Xiu mengambil tindakan. Melihat Su Zecheng diabaikan oleh Guo Defeng, kini menjadi kesempatan besar baginya untuk tampil. Tidak peduli siapa Ye Tianzong atau di mana dia berada, itu tidak masalah. Selama dia hadir, Guo Defeng pasti akan mengikuti jejaknya. "Oh, ini Tuan Tang." Dibandingkan dengan Su Zecheng, sikap Guo Defeng terhadap Tang Xiu memang lebih baik. Menghadapi kemunculan pihak lain, dia sebenarnya tidak terkejut, karena saudara Chong sudah memberitahunya, dan alasan mengapa dia begitu menghormatinya di telepon hanyalah untuk menghormati pemimpin sekte yang lama. Tidak bermaksud seperti itu. Apa yang akan dia lakukan untuk membantu orang lain? Karena khawatir. Selama bertahun-tahun, dia secara kasar memahami apa yang telah dilakukan Tang Xiu. Makan, minum, pelacuran, perjudian, dan segala macam kejahatan. Sampai saat ini, saya masih berhutang banyak. Orang seperti ini ibarat pohon busuk yang tidak dapat diukir. Sungguh takdir kalau kamu ada di sini juga. Tentu saja itu takdir. Namun, aku pernah mengundangmu melalui telepon sebelumnya. Sebenarnya ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ayo, kita duduk di sini dan ngobrol. Siapa orang ini? Kamu kenal dia? Dia hanya badut. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa banyak dia berkata,
dia sebenarnya menipumu. Jangan tertipu. Kita adalah bangsa kita sendiri dan dia adalah orang luar. Pada titik ini, Tang Xiu mengedipkan mata pada Zhu Zecheng yang berdiri di samping dan berkata, Tuan Zhu, mengapa Anda masih linglung? Kita harus membicarakan bisnis sekarang. Orang-orang yang menganggur seperti itu harus disingkirkan, jika tidak, beritahu dia jika kami memiliki akses ke informasi internal kami, apa yang harus kami lakukan. Oh baiklah. Zhu Zecheng sedikit membosankan, tapi sekarang melihat Tang Xiu dan Guo Defeng berbicara dan tertawa, sepertinya hubungan mereka memang akan lebih baik. Dia harus melepaskan salah satu dari keduanya. Setelah berpikir beberapa lama, dia dengan tegas memilih Tang Xiu, mengangguk, dan berteriak keras, kemarilah, usir orang ini keluar. Coba kulihat siapa yang berani bergerak. Zhu Zecheng baru saja selesai berbicara, tetapi sebelum dia dapat mengambil tindakan lain, Ye Tianzong tidak mengatakan apa-apa. Guo Defeng, memegang tongkatnya, berkata dengan keras dan mengintimidasi, meskipun ini adalah wilayah grup Piao Xiang, selama saya mau, aku bisa membunuhmu kapan saja. Orang bisa menghancurkan tempat ini. Tuan Ye adalah tamuku yang paling terhormat, urusannya adalah urusanku, jika ada yang menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya, aku akan membunuhnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.